Selamat malam. Apapun yang kamu rasakan hari ini, boleh kamu letakkan sebentar di sini? Kalau pikiranmu masih ramai, kalau hatimu masih terasa berat, tenang saja. Malam ini kamu tidak sendirian. Tarik napas perlahan dan hembuskan pelan. Biarkan cerita ini menemani kamu hingga kamu tertidur dengan lebih tenang. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, kamu bisa kembali lagi ke channel Laras Hasana, tempat di mana cerita-cerita sederhana menemani malam yang sunyi. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit yang mendengar semua keluhan. Di sebuah kota yang tidak pernah benar-benar sunyi, hiduplah seorang wanita bernama Nara. Siang hari, ia terlihat seperti orang lain pada umumnya. Bekerja, berbicara, tersenyum. Namun saat malam datang, semuanya berubah. Nara duduk di pinggir tempat tidurnya. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya dari jendela yang masuk perlahan. Ia menatap langit malam. Namun bukan bintang yang ia lihat, melainkan pikirannya sendiri. Tentang hal-hal yang belum selesai. Tentang kata-kata yang tidak sempat ia ucapkan. Tentang rasa lelah yang tidak pernah benar-benar hilang. "Aku capek," bisiknya pelan. Namun seperti biasa, tidak ada jawaban. Nara merebahkan tubuhnya, menutup mata, berusaha tidur, namun pikirannya justru semakin ramai. Kenapa aku begini? Kenapa rasanya nggak cukup? Kenapa aku selalu merasa tertinggal? Ia membuka mata lagi, menatap langit, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia berkata dengan suara sangat pelan. "Ada nggak sih yang mau dengerin aku?" Angin malam berhembus lembut, tirai jendela bergerak pelan, dan entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Langit yang tadi hanya gelap, perlahan berubah. Bukan menjadi terang, tapi seperti lebih dekat. Seperti mendekat padanya. Nara mengerutkan kening. "Aku lagi halu ya," gumamnya. Namun ia tidak berpaling. Karena ada sesuatu yang membuatnya tetap menatap. Di antara bintang-bintang, ada satu cahaya yang bergerak. Pelan, turun. Semakin dekat, jantung Nara berdetak lebih cepat. Cahaya itu bukan seperti bintang jatuh. Tidak cepat, tidak hilang. Cahaya itu berhenti tepat di depan jendela. Melayang, berkilau lembut. Nara duduk perlahan. Matanya tidak berkedip. "Ini apa?" bisiknya. Cahaya itu tidak menjawab. Namun perlahan, ia berubah. Menjadi sebuah bentuk. Seorang sosok, tidak jelas wajahnya. Namun terasa hangat, tenang. Seperti seseorang yang tidak akan menyakitinya. "Siapa kamu?" tanya Nara pelan. Sosok itu menjawab dengan suara yang lembut. "Aku adalah sesuatu yang selalu ada, tapi jarang kamu dengarkan." Nara terdiam. Apa maksudnya? Sosok itu mendekat sedikit. "Setiap malam, kamu berbicara. Setiap malam, kamu mengeluh. Setiap malam, kamu berharap ada yang mendengar." Nara menelan ludah. "Iya," jawabnya lirih. Sosok itu tersenyum lembut. "Aku mendengarnya." Mata Nara membesar. "Kamu dengerin aku?" Sosok itu mengangguk. Selalu. Air mata Nara langsung jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. "Aku kira," suaranya bergetar, "aku sendirian." Sosok itu menggeleng pelan. "Kamu tidak pernah sendirian." Nara menatap sosok itu lama. "Aku boleh cerita?" tanyanya. Sosok itu tersenyum. "Untuk itu aku datang." Nara menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menahan. "Aku capek," katanya. "Aku ngerasa selalu kurang. Aku ngerasa semua orang lebih baik dari aku." Ia berhenti, menelan tangisnya. "Tapi aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa." Sosok itu mendekat, tidak menyentuh. Namun kehadirannya terasa seperti pelukan. "Kamu tidak harus kuat setiap saat," katanya pelan. Nara menutup matanya. Air mata mengalir perlahan. Selama ini, ia selalu mencoba kuat. Selalu mencoba terlihat baik-baik saja. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia jujur. "Aku takut," bisiknya. Sosok itu menjawab lembut. "Aku tahu." Dan di malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, Nara merasa benar-benar didengar. Langit di luar jendela
perlahan berubah. Bintang-bintang terlihat lebih terang. Udara terasa lebih hangat. Seperti dunia berkata pelan, "Kamu boleh istirahat sekarang." Nara membuka mata, menatap sosok itu. "Kalau aku cerita semua," tanyanya, "apa kamu bakal tetap di sini?" Sosok itu tersenyum. "Aku akan selalu ada, selama kamu mau mendengarkan dirimu sendiri." Nara terdiam. Kalimat itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Ia mengangguk pelan. "Aku mau coba," katanya. Sosok itu mengangguk. "Kalau begitu," ia menunjuk ke arah langit. "Ikut aku." Cahaya di sekeliling mulai bergerak. Dan tanpa terasa, Nara tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di bawah langit luas, dipenuhi bintang, lebih dekat, lebih nyata. Dan di sana, perjalanannya baru saja dimulai. Saat Nara membuka matanya, ia sudah tidak lagi berada di kamarnya. Tidak ada dinding, tidak ada jendela, tidak ada suara kota. Yang ada hanyalah langit. Langit luas, dipenuhi bintang yang terasa begitu dekat. Seolah ia bisa meraihnya hanya dengan mengulurkan tangan. Nara berdiri perlahan. Kakinya berpijak di sesuatu yang aneh. Bukan tanah, bukan awan, namun terasa kokoh, seperti berjalan di atas cahaya. "Ini di mana?" bisiknya. Sosok itu berdiri di sampingnya. Masih sama, tenang, lembut, tidak menghakimi. "Ini tempat di mana semua yang kamu rasakan bisa didengar tanpa takut," jawabnya. Nara menatap sekeliling. Di kejauhan, ia melihat titik-titik cahaya lain, seperti orang-orang yang juga sedang berdiri sendiri, namun tidak benar-benar sendiri. "Mereka siapa?" tanya Nara. "Mereka sama seperti kamu," jawab sosok itu. "Orang-orang yang lelah, yang butuh didengar, yang sedang belajar memahami dirinya sendiri." Nara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rasa lelahnya tidak aneh. Ia melangkah pelan. Setiap langkahnya menimbulkan cahaya kecil, seperti riak air yang berkilau. "Kalau di sini, aku boleh jujur?" tanya Nara. Sosok itu tersenyum. "Di sini, kamu tidak perlu berpura-pura." Nara menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Aku sering merasa tertinggal." Langit di atasnya bergetar lembut. Satu bintang jatuh perlahan, namun tidak menghilang. Ia berubah menjadi cahaya kecil yang melayang di depan Nara. Nara terkejut. "Itu apa?" "Itu adalah perasaanmu," jawab sosok itu, "yang selama ini kamu pendam." Nara menatap cahaya itu. Ia merasakan sesuatu, rasa yang sama seperti saat ia berkata tadi. "Aku juga sering ngerasa aku nggak cukup," lanjut Nara. Cahaya lain muncul, lebih redup, lebih berat. Sosok itu berkata pelan, "Setiap perasaan yang kamu akui tidak akan menyakitimu lagi." Nara menatap kedua cahaya itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar. Selama ini, setiap kali ia merasa tidak cukup, ia menolak. Setiap kali ia merasa tertinggal, ia membandingkan. Namun malam ini, ia hanya melihat, tanpa menghakimi. "Aku capek bandingin diri sama orang lain," katanya lirih. Cahaya ketiga muncul. Kali ini lebih besar. Namun anehnya, tidak menekan. Nara mulai menangis. Namun tangisnya pelan, tenang. "Aku cuma pengen cukup buat diri aku sendiri." Sosok itu mendekat sedikit. "Kamu sudah cukup," katanya lembut. Nara menggeleng. "Enggak." Sosok itu tidak membantah. Ia hanya berkata, "Kalau begitu, kamu boleh belajar pelan-pelan." Nara menatapnya. "Belajar apa?" "Belajar menerima dirimu tanpa syarat." Langit di atas mereka semakin terang. Bintang-bintang berkilau lebih hangat. Nara duduk di tempat itu, menatap cahaya-cahaya kecil di depannya. "Selama ini," katanya pelan, "aku selalu nunggu orang lain buat bilang aku cukup." Ia menarik napas, tapi nggak pernah ada yang bilang. Sosok itu tersenyum lembut. "Mungkin karena yang paling perlu mengatakan itu adalah dirimu sendiri." Nara terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun terasa berat. "Aku nggak tahu caranya," bisiknya. Sosok itu duduk di sampingnya. "Mulai dari hal kecil," katanya. Nara menatapnya.
Mulai dari berhenti menyalahkan dirimu setiap kali kamu lelah. Mulai dari berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Mulai dari menerima bahwa kamu juga manusia yang boleh tidak sempurna. Nara menutup matanya. Air mata jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena sakit. Ada rasa hangat. Seperti sesuatu yang selama ini beku. Perlahan mencair. Di sekelilingnya, cahaya-cahaya itu mulai bergerak. Tidak lagi terpisah, namun perlahan mendekat. Kenapa mereka berubah? Tanya Nara. Sosok itu menjawab. Karena kamu mulai menerimanya. Cahaya-cahaya itu perlahan menyatu. Menjadi satu cahaya yang lebih besar. Lebih hangat. Nara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi semua ini bagian dari aku? Sosok itu mengangguk. Dan semuanya layak untuk diterima. Nara tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum yang tidak dipaksakan. Namun di kejauhan, muncul sesuatu yang berbeda. Sebuah area yang lebih gelap. Tidak bercahaya, tidak hangat. Nara menatapnya. Apa itu? Tanyanya pelan. Sosok itu tidak langsung menjawab. Itu adalah bagian yang paling kamu hindari. Jantung Nara berdebar. Apa aku harus ke sana? Sosok itu menatapnya lembut. Tidak sekarang, kalau kamu belum siap. Nara menelan ludah. Namun kali ini, ia tidak ingin lari. Aku takut, bisiknya. Sosok itu mengangguk. Aku tahu. Nara menarik napas dalam. Lalu berkata pelan. Tapi aku juga capek lari terus. Sosok itu tersenyum. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Nara berdiri perlahan. Ia menatap area gelap itu. Langkahnya masih ragu, namun tidak berhenti. Karena untuk pertama kalinya, ia memilih menghadapi dirinya sendiri. Dan di bawah langit yang penuh bintang itu, perjalanan Nara semakin dalam. Nara berdiri di tepi area gelap itu. Langit yang tadi penuh bintang, berhenti tepat di belakangnya. Di depannya, hanya ada bayangan. Sunyi, lebih sunyi dari malam manapun yang pernah ia rasakan. Langkah Nara melambat. Bukan karena tidak mau maju, tapi karena hatinya mulai berdebar. Lebih cepat dari biasanya. Apa di sana? Bisiknya pelan. Sosok itu berdiri di sampingnya. Masih setia. Masih tenang. Di sana, jawabnya lembut. Adalah semua yang selama ini kamu hindari. Nara menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar. Namun ia tidak mundur. Aku mau lihat, katanya pelan. Sosok itu mengangguk. Kalau kamu siap, kita masuk. Nara menarik napas panjang. Lalu, ia melangkah masuk ke dalam gelap itu. Dan seketika, semuanya berubah. Ia tidak lagi berdiri di atas langit. Ia berada di sebuah ruangan. Ruangan kecil. Dingin. Sepi. Di tengah ruangan itu, ada seorang anak kecil. Duduk memeluk lututnya. Menunduk, Nara membeku. Karena ia tahu, anak itu adalah dirinya sendiri. Versi dirinya di masa lalu. Nara mendekat perlahan. Setiap langkahnya terasa berat. Seperti membawa kenangan yang tidak ingin diingat. Anak kecil itu tidak menoleh. Ia hanya berkata pelan. Aku takut. Suara itu sangat pelan. Namun cukup untuk membuat dada Nara terasa sesak. Aku di sini, kata Nara lirih. Anak kecil itu sedikit mengangkat wajahnya. Matanya merah, penuh air mata yang ditahan. Kenapa kamu ninggalin aku? Tanya anak itu. Nara terdiam. Air matanya mulai jatuh. Aku nggak ninggalin, suaranya bergetar. Anak kecil itu menggeleng. Kamu ninggalin aku setiap kali kamu pura-pura kuat. Kamu ninggalin aku setiap kali kamu bilang aku nggak apa-apa. Nara menutup mulutnya karena ia tidak bisa membantah. Selama ini, ia memang melakukan itu. Ia meninggalkan bagian dirinya yang lemah. Demi terlihat kuat, Nara berlutut di depan anak itu. Aku minta maaf, katanya pelan. Anak kecil itu menunduk lagi. Aku capek sendirian, bisiknya. Kalimat itu menusuk dalam. Nara perlahan merentangkan tangannya. Ragu, namun tulus. Sekarang aku di sini, katanya. Anak kecil itu diam sejenak. Lalu perlahan mendekat. Dan saat mereka berpelukan, sesuatu terjadi. Ruangan yang tadi gelap mulai berubah.
Dinding-dindingnya perlahan retak dan cahaya masuk dari celah-celah kecil. Nara menangis, namun tangisnya hangat. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak dirinya sendiri. "Aku gak akan ninggalin kamu lagi," bisiknya. Anak kecil itu tidak menjawab, namun pelukannya semakin erat. Dan perlahan, tubuh anak itu berubah menjadi cahaya. Cahaya kecil yang lembut, hangat. Cahaya itu melayang pelan, lalu masuk ke dalam dada Nara. Nara terdiam. Ia merasakan sesuatu. Hangat, tenang, seperti bagian yang hilang. Akhirnya kembali. Sosok itu muncul di sampingnya. "Kamu sudah menemukan bagian penting dari dirimu," katanya. Nara menatap dadanya. "Ini rasanya beda," bisiknya. Sosok itu tersenyum. "Itu adalah dirimu yang akhirnya kamu terima." Ruangan kini tidak lagi gelap, berubah menjadi cahaya senja yang hangat. Namun, di kejauhan, muncul satu bayangan lagi. Lebih besar, lebih gelap. Nara menatapnya. "Apa itu lagi?" tanyanya. Sosok itu menjawab pelan. "Itu rasa yang paling kamu takuti." Jantung Nara kembali berdebar. "Aku harus hadapi juga?" tanyanya. Sosok itu tidak memaksa, namun berkata lembut. "Kalau kamu ingin benar-benar bebas, iya." Nara terdiam. Ia menatap bayangan itu lama. Kali ini, tidak ada yang memanggilnya. Tidak ada suara. Namun ia tahu, itu adalah sesuatu yang selama ini ia hindari. Nara menarik napas panjang. Air matanya sudah berhenti, namun matanya masih basah. "Aku takut," bisiknya. Sosok itu mengangguk. "Aku tahu." Nara menutup matanya sebentar, lalu membukanya lagi. "Tapi aku gak mau lari lagi." Langkahnya maju, pelan, namun pasti. Karena kali ini, ia tidak sendiri. Dan di dalam keheningan itu, Nara bersiap menghadapi bagian terdalam dari dirinya. Nara berdiri di hadapan bayangan itu. Lebih besar, lebih gelap, lebih sunyi. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini tidak ada suara, tidak ada tangisan, tidak ada kata-kata, hanya rasa. Rasa yang berat, rasa yang menekan dada, rasa yang selama ini selalu ia hindari. Langkah Nara melambat, namun tidak berhenti. "Apa ini?" bisiknya. Sosok itu berdiri di sampingnya. "Ini adalah rasa kehilanganmu." Nara membeku. Kehilangan. Kata itu langsung membuat dadanya sesak. Bayangan di depannya perlahan berubah. Ia melihat sebuah tempat, kenangan, sebuah kamar, sunyi. Dan di sana, ia melihat dirinya sendiri, duduk diam, menatap sesuatu yang kosong. Lalu suara itu muncul, pelan, namun cukup jelas. "Kenapa harus pergi?" Air mata Nara langsung jatuh. Ia tahu, ini adalah kenangan yang paling ia hindari. Kenangan saat ia kehilangan seseorang. Seseorang yang sangat berarti. Seseorang yang tidak pernah sempat ia lepaskan dengan benar. Nara menutup mulutnya. Tangisnya tertahan. "Aku gak siap," bisiknya. Sosok itu menatapnya lembut. "Kamu tidak harus siap untuk merasakan. Kamu hanya perlu jujur." Nara gemetar. Namun ia tidak mundur. Ia melangkah masuk ke dalam kenangan itu. Suasana menjadi lebih nyata, lebih dekat, lebih menyakitkan. Ia melihat dirinya di masa lalu, yang diam, yang mencoba kuat, yang tidak menangis di depan siapapun. Namun di dalam, hancur. Nara berlutut, air matanya jatuh tanpa ditahan. "Aku kangen," katanya lirih. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan itu dengan jujur. Selama ini, ia selalu menahan, selalu berpura-pura sudah kuat, sudah menerima. Padahal, belum. "Aku kangen," ulangnya lebih pelan. Bayangan itu tidak menjawab, namun suasana berubah. Tidak lagi sesak, tidak lagi gelap. Seperti luka yang akhirnya diakui, tidak lagi menyiksa. Sosok itu berkata pelan, "Rasa kehilangan tidak pernah benar-benar hilang." Nara menatapnya, "Tapi rasa itu bisa menjadi hangat kalau kamu berhenti melawannya." Nara menutup matanya, menarik napas panjang. Ia membiarkan semua rasa itu ada, tanpa ditolak, tanpa dilawan. Dan perlahan, sesuatu berubah.
Bayangan itu mulai retak. Cahaya keluar dari dalamnya. Bukan cahaya yang menyilaukan, namun cahaya yang lembut, hangat. Nara membuka mata. Air matanya masih mengalir. Namun hatinya tidak lagi seberat tadi. "Ini apa?" bisiknya. Sosok itu tersenyum. "Ini adalah kenangan yang sudah kamu terima." Cahaya itu perlahan mendekat dan tanpa terasa masuk ke dalam dada Nara. Sekali lagi, hangat itu muncul. Namun kali ini lebih dalam, lebih kuat. Nara terdiam. Ia merasakan sesuatu yang baru. Rindu masih ada, namun tidak lagi menyakitkan. Lebih seperti kenangan yang bisa ia peluk dengan tenang. Nara tersenyum kecil di antara air matanya. "Aku masih bisa lanjut ya?" bisiknya. Sosok itu mengangguk. "Selalu bisa." Langit di sekitar mereka berubah. Gelap yang tadi ada menghilang sepenuhnya. Kini hanya ada cahaya. Bintang-bintang kembali muncul. Lebih terang dari sebelumnya. Nara berdiri. Napasnya lebih ringan. Matanya masih basah. Namun hatinya lebih tenang. Di hadapannya muncul sebuah jalan. Jalan panjang dipenuhi cahaya kecil di sepanjangnya. "Ini jalan apa?" tanya Nara. Sosok itu menjawab, "Ini jalan untuk kembali." Nara menatapnya. "Kembali kemana?" Sosok itu tersenyum lembut. "Ke hidupmu." Nara terdiam. Namun kali ini tidak ada rasa takut. Ia menatap jalan itu, lalu menatap sosok itu. "Terima kasih," katanya pelan. Sosok itu mengangguk. "Terima kasih karena kamu berani merasakan." Nara tersenyum. Senyum yang jujur. Senyum yang lahir dari hati. Dan tanpa ragu, ia melangkah maju. Karena kali ini, ia tidak lagi lari dari dirinya sendiri. Nara berjalan di sepanjang jalan cahaya itu. Langkahnya pelan, namun tidak lagi ragu. Di kanan kirinya, cahaya-cahaya kecil berkilau lembut, seperti bintang yang turun ke bumi. Setiap langkah yang ia ambil, terasa ringan. Tidak seperti sebelumnya. Tidak ada lagi beban yang menekan. Tidak ada lagi suara yang menghakimi. Hanya ada satu hal. Tenang. Nara menatap ke depan. Di ujung jalan itu, terlihat sebuah cahaya besar. Putih. Hangat. Ia tahu, itu adalah jalan pulang. Sosok itu masih berjalan di sampingnya. Setia. Diam. Namun terasa. "Nanti setelah ini," tanya Nara pelan, "apa aku akan baik-baik saja?" Sosok itu tersenyum lembut. "Tidak selalu." Nara terdiam. Namun ia tidak kecewa. "Kamu masih akan merasa lelah," lanjutnya. "Kamu masih akan sedih." Nara mengangguk pelan. Tapi sosok itu melanjutkan. "Kali ini kamu tahu bagaimana cara kembali." Nara menatapnya. "Ke sini?" tanyanya. Sosok itu menggeleng kecil. "Ke dirimu sendiri." Nara terdiam. Tangannya perlahan menyentuh dadanya. Ia merasakan hangat itu lagi. Cahaya kecil yang tidak terlihat, namun terasa nyata. "Aku takut lupa," bisiknya. Sosok itu menjawab pelan. "Kamu mungkin akan lupa, tapi hidup akan selalu mengingatkanmu." Nara tersenyum kecil. Ia melanjutkan langkahnya. Semakin dekat dengan cahaya, langkah terakhir tiba benar kerau. Dan ia berhenti. Ia menoleh ke belakang. Langit luas, bintang-bintang, semua terasa begitu tenang. "Kalau aku butuh," katanya pelan, "aku bisa kembali." Sosok itu tersenyum. "Setiap kali kamu berhenti sejenak dan mendengarkan dirimu sendiri." Ia menunjuk dada Nara. "Aku akan ada di sana." Nara menahan air matanya. Namun kali ini, air mata itu hangat. "Terima kasih," bisiknya. Sosok itu mengangguk. "Terima kasih karena kamu akhirnya mau mendengar." Nara menarik napas panjang. Lalu, ia melangkah ke dalam cahaya itu. Dan semuanya berubah. Ia membuka mata. Ia kembali di kamarnya. Lampu masih redup. Tirai jendela bergerak pelan, tertiup angin. Semua terlihat sama, namun terasa berbeda. Nara duduk perlahan, menatap tangannya. Tidak ada cahaya, tidak ada sosok. Namun, ia merasakan sesuatu. Hangat, tenang.
di dalam dadanya. Ia menarik napas. Dan untuk pertama kalinya, napas itu terasa cukup. Nara berbaring kembali, menarik selimutnya, menutup mata, dan kali ini tidurnya datang tanpa perlawanan, tanpa pikiran yang berisik, tanpa rasa harus kuat, hanya ada damai. Dan di suatu tempat yang tidak bisa dilihat, langit itu masih ada, mendengar, menunggu, untuk siapapun yang ingin didengar. Dan begitulah kisah malam ini, tentang seseorang yang akhirnya menyadari bahwa tidak semua rasa harus dilawan. Kadang cukup didengarkan. Kalau malam ini kamu juga sedang lelah, ingat ya, kamu tidak sendirian. Ada bagian dari dirimu yang selalu siap mendengarkan. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menenangkan, kamu boleh dukung channel Laras Hasana dengan subscribe dan like, supaya lebih banyak lagi cerita yang bisa menemani malam-malammu berikutnya. Selamat malam, dan semoga kamu tidur dengan tenang.